Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, pada semangat semua ya hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Biar ibu saja yang memimpin anak-anak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, silakan diperiksa kembali tempat duduknya apakah sudah rapi atau belum, dan apabila di sisi kanan dan kirinya ada sampah silakan dibuang supaya kelas kita nyaman dan kondusif ya anak-anak. Baik, jika sudah selesai, ibu absensi. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Iya, Bu. Alhamdulillah nil semua ya. Ya. Baik anak-anak, sebelum materi dimulai, ada yang tahu nggak materi hari ini kita akan mempelajari apa? Belum tahu. Baik, ibu akan menampilkan PPT ya anak-anak. Baik, sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Bu. Jadi materi hari ini kita akan belajar apa? Mengenai sikap keteladanan para pemimpin Muhammadiyah. Nah, sebelum materi dimulai, tujuan pembelajaran kali ini kita adalah setelah mengikuti pembelajaran, maka peserta didik diharapkan mengetahui apa saja kisah dan tokoh-tokoh para pemimpin Muhammadiyah. Sebelum materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Di sini di antara kalian ada yang pernah membaca atau mendengar tentang kisah para pemimpin Muhammadiyah? Belum. Baik. Jika sudah ada, kalian bisa mendapatkan informasi tersebut dengan materi hari ini. Tetapi, baik anak-anak, jika belum, kita akan mendalami bersama tentang kisah dan keteladanan para pemimpin Muhammadiyah sebagai kiprahnya untuk bangsa dan negara Indonesia dengan materi kali ini. Untuk materi selanjutnya, anak-anak sudah siap belum untuk melanjutkan materi hari ini? Siap, Bu. Sudah siap? Ya, baik. Jadi sebenarnya anak-anak, Ibu akan sebenarnya ada 11 tokoh para pemimpin Muhammadiyah. Namun kali ini Ibu akan menampilkan 2 tokoh saja para pemimpin Muhammadiyah, yaitu yang pertama siapa? Ki Bagus Hadi Kusumo, dan yang kedua Ahmad Rashid Sultan Mansur. Baik anak-anak, selanjutnya silakan dibaca ya. Ibu tadi sudah memberikan sebuah e-book atau file di grup WhatsApp kelas kita. Silakan dibuka masing-masing di handphone. Nah, di situ ada materi ya, materi 2 tokoh para pemimpin Muhammadiyah. Nah, nanti anak-anak silakan membaca dan memahami serta mengambil isi poin-poin yang terdapat di materi hari ini sekarang. Sembari Ibu akan memberikan kertas untuk mengisi yang Ibu sudah berikan berupa tabel. Nanti kalian bisa mengisi dengan poin-poin tersebut. Silakan dibaca. Untuk waktunya 3 menit cukup ya anak-anak? Cukup. Ya, silakan. Setelah Ibu memberikan kertasnya masing-masing. Ya, silakan anak-anak mulai membaca dan mengambil poin-poin intinya saja ya. Silakan diisi di tabel yang masih kosong itu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu kita bahas bareng-bareng ya. Untuk materi yang pertama, untuk pada tabel yang pertama ya, yaitu peran Ki Bagus Hadi Kusumo di Muhammadiyah. Adakah yang ingin membacakan hasil poin-poin yang dicari anak-anak tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak yang paling depan dulu ya. Silakan Mbak, siapa namanya? Mbak Laila, Bu. Oh, Mbak Laila. Peran Ki Bagus Hadi Kusumo di Muhammadiyah yang pertama menjadi Ketua Majelis Taklim Muhammadiyah tahun 1922, yang kedua Ketua Majelis Taklim
Ya, Ibu akan menambahkan sedikit ya. Jadi beliau ini pernah menjabat sebagai pengurus besar Muhammadiyah atau biasa yang sekarang itu disebut dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Di mana beliau ini pernah berkiprah di Muhammadiyah selama 11 tahun, ya selama kurang lebihnya 11 tahun, dan menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Kiprah di Muhammadiyah, beliau juga berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai untuk menjiwai dan mengarahkan perjuangan persyarikatan, serta salah satu ideologi dasar yaitu persyarikatan. Gitu ya anak-anak? Iya, Bu. Baik, selanjutnya untuk pada tabel kedua, siapa yang ingin membacakan? Ya, silakan Mbak, siapa namanya? Mbak Afi. Peran Ki Bagus Hadi Kusumo dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu mempunyai sikap yang solid dan tegas, serta rajin dan tekun membaca kitab-kitab terkenal, mengantar beliau menjadi orang yang alim, mubalik, dan pemimpin umat. Ya, jawabannya sama semua atau ada yang berbeda? Sama. Sama semua ya? Ya, kita lihat ya jawabannya. Ya, jawabannya benar sekali yang dijawab oleh Mbak Afi. Ya, di sini Ibu menjelaskan sedikit saja. Jadi Ki Bagus Hadi Kusumo ini beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 24 November 1890 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 3 September 1954 Masehi, di mana memperoleh pendidikan dengan orang tuanya di sekolah atau setara dengan SD atau madrasah ibtidaiyah serta pesantren di Wonokromo, Yogyakarta. Jadi beliau ini banyak sekali ya mengkaji kitab-kitab seperti tasawuf dan fikih. Maka oleh karena itu beliau terkenal perannya yaitu sebagai sosok yang solid dan tegas, rajin dan tekun membaca kitab-kitab yang terkenal dan mengantarkan beliau itu menjadi orang yang alim, mubalik dan pimpinan umat. Baik anak-anak, untuk pada tabel yang nomor 3 ada yang ingin membacakan? Ya silakan, Mbak siapa namanya? Fatias. Oh, Mbak Fatias. Silakan Mbak Fatias. Pada tabel ketiga peran AS Masyur di Muhammadiyah yang pertama menjadi ketua cabang Pekalongan pada tahun 1923, yang kedua ketua cabang Pekalongan dan Bumi, yang ketiga ketika Muhammadiyah diacang kaum komunis pada tahun 1922 ini, beliau diutus untuk memimpin dan menata Muhammadiyah yang mulai tumbuh di sana. Yang keempat, ketua pengurus besar Muhammadiyah selama 2 periode, yaitu periode pertama tertib 2005 tahun 1953 sampai dengan 1956 dan periode pertama ke-23 di Palembang pada tahun 1956 sampai 1959. Ya, jawabannya sama semua? Sama, Bu. Ya, mari kita lihat sama-sama ya anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya anak-anak. Jadi peran Ahmad Rashid Sultan Mansur ini, beliau itu lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 15 Desember 1895 Masehi dan beliau juga wafat pada tanggal 25 Maret 1985 Masehi. Nah, beliau ini adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Dan beliau berpendidikan di sekolah English School pada tahun 1902 sampai 1907. Jadi benar ya anak-anak yang dibacakan oleh Mbak Faa tadi, yaitu peran Ahmad Rashid Sultan Mansur dan terdiri dari beberapa, yaitu menjadi ketua cabang Pekalongan pada tahun 1923. Selain itu sebagai ketua cabang Pegajangan dan Tenuni dan seterusnya. Nah, peran Ahmad Rashid Sultan Mansur ini pernah juga merumuskan kitab Palembang. Baik anak-anak, di sini ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Silakan Mbak Khalifah. Jadi kesimpulan dari pembelajaran
Ahmad Rashid Sultan Mansur di Muhammadiyah. Selain itu kita juga belajar tentang peran Ahmad Rashid Mansur. Selain itu kita juga belajar tentang Ahmad Rashid Sultan Mansur di Muhammadiyah, yakni beliau salah satunya berperan sebagai ketua cabang Pekalongan pada tahun 1923. Benar sekali ya kesimpulan yang dibacakan oleh Mbak Khalifah tadi. Mari kita beri aplaus untuk Mbak Khalifah dan untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk evaluasi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan secara lisan. Nah, nanti pertemuan kali ini sebenarnya ada 3 dari tugas yang lain. Nah, tugasnya itu yang pertama untuk mencari apa arti kita dan mencari isi kitab Palembang. Isi kitab Palembang itu ada 7. Silakan anak-anak cari di browsing ataupun di buku-buku paket lainnya. Dan tuliskan 1 peran tokoh Ahmad Rashid Sultan Mansur bagi kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa ya anak-anak, untuk menulisnya itu di buku tulis pendidikan kemuhammadiyahan dan dikumpulkannya itu besok. Ngerti anak-anak? Ya. Baik, semoga Allah memudahkan untuk kita mengerjakan tugasnya dan semoga bermanfaat ilmu yang kita dapatkan serta jaga kesehatan masing-masing. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan hamdalah dan berdoa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.